Bubung Puyuhnya pengen lebih agresif gitu. Dia sudah lelah dengan kebisingannya warga Vikendi. Iya bener Kata dia banget. apa nih drone-drone terbang-terbang, dipatok-patokin sama mereka. Mulai melakukan cocok logi Vikendi. Vikendi, apalagi mau dibahas kalau bukan cocok logi. Betul. Wah, Hazelnuts Car 98 Red Dot Sight. Pro player mah bebas. Bebas ya. Pro player mah bebas. Ini mereka juga kayaknya minim banget sih lootingan. Kalau melihat tadi mereka dari drop zone-nya sendiri pun di cancel, nggak pindah-pindah sama sekali. Iya. Tapi memang kata legenda ya, Uh-uh. RDS car-nya Hazelnut Uh-uh. bisa ngenokin orang dari Pochinki sampai ke bootcamp. Oh gitu. Ya. Kalau bisa tuh biasanya sunscreen langsung keluar. Karkirkur gitu biasanya. Karkirkur ya. Baru ngomongin burung puyuh ada kurkurnya. Oh iya. Nyambung. Lagi-lagi. Cocok logi. Number one udah pasti. Seperti ini dan kita bakal ngeliat dengan circle yang cukup menarik. Ini masih ada air loh Flo. Air Betul. yang ada di dalam circle. Jadi itu masih ada sungai-sungai yang bakal menyulitkan beberapa player kalau misalkan circle-nya mantul ke kanan atau ke kiri. Betul, ini menjadi pemisah ya Iya. antara si kanan si kiri dan kemanapun zona akan pindah itu akan menyulitkan tim yang berlawanan dengan arah zonanya. Ya. Karena mereka perlu lewat jembatan, choke point. Choke point. Di bagian kali ini, sampai ujung castle itu nggak ada bagian air yang beku. Iya benar. Kecuali di sebelah castle ada satu bagian tanah yang bisa dipijaki dengan kendaraan. Tapi hanya dari castle ke bagian kiri dan ternyata ngedonat kembali memperlambat tempo. Tunggu aja nanti zona keempat itu bakal galak banget pindahnya. Ya, ini udah pasti pada nunggu aja. Kenapa harus pindah? Kenapa harus keluar? Kalau misalkan gue dapet compound, Betul. this is Vikendi gitu loh. Dan ini compound gaming banget betul. Semua orang mengisi compoundnya dan tanpa pindah-pindah sama sekali ya. Ya, benar banget. Bahkan PW88 cuma bergerak tipis aja. Dia kan Iya. tadi dari atas kan ya, cuman gerak masuk ke dalam tower sedikit, udah diem lagi. Dengan di situ. harapan zona mental ke dia. Ya betul. Dan kalau kita bisa bilang, ini Airwolf juga nggak bakalan kemana-mana. Dia pasti stay terus di castle. Iya betul. Center dan mereka juga kosong, tidak akan melewati mereka dan kalaupun ada yang lewat itu bisa jadi makanannya tim Airwolf ya. Kalau mereka bisa menok lawannya dalam posisi dalam kendaraan. Tapi kita bakal lihat ini dari seorang Meku, smoke lumayan low, ketembak beberapa kali dan baru kenok. What happened dengan Meku? Dia diem dong di mobil. Kok tiba-tiba kenok? Nggak, dia diem nggak, ditembak nggak ada reaksi gitu. Oke, cukup menarik dan kayaknya bakal terjadi misi penyelamatan juga kali ini dari Matic 666. Dia akan melakukan revive, gila keren banget. Fortingannya bener-bener presisi. Betul, tapi kita bakal apakah presisinya bisa juga dicapai oleh Kengzo dengan tembakan M24 dia yang terus menembak ke arah bagian tim Navi. Bahkan yang tadi menyelamatkan temennya. Lumayan low ketembak M24 yang perih oleh seorang Kengzo. Ya betul, dan yang cukup aneh ya, kok nggak ada smoke gitu loh. Si Navi ini nggak ngelemparin smoke sama sekali. Either dia memang tipis banget utilitiesnya, atau ya udah simpen sampai nanti terakhir-terakhir. Karena emang butuh banget smoke di Vikendi juga. Betul, biasanya hukumnya pro player, kendaraan jangan di forting di awal-awal, simpen buat akhir. Utility sebisa mungkin jangan pakai di awal, pakai di akhir. Ya, disimpan-simpan ya. Simpen-simpen, tapi jangan sampai nggak kepake. Kecuali dia bisa dapetin knock juga di awal-awal. Jadi seenggaknya bisa nambahin beberapa utilities yang udah kepake. Jadi diganti gitu loh. Betul, tapi balik lagi sih, itu kan risky kalau dia men-take down lawan, mencari kendaraan. Atau mencari utility tambahan ya. Iya. Tapi kita bakal lihat juga dari tim Alpha 7, pelan-pelan masih bermain dengan santai ya. Santai aja lah ya. Santai. Itu Mafioso baru kan? Baru. Antara baru atau cadangan, gue nggak tahu. Soalnya kayak gue lihat nih ya, banyak tim-tim yang agak sedikit nambahin fancy-fancy ke nickname-nya. Kayak si Ini Matic. Matic. Ya kan? Ada Matic, angkanya. Ada angkanya. Lalu ada Meku Smoke tadi kan. Iya. Oh dia ini kayaknya smoke. Biar nanti banyak smoke grenade. Oh gue baru dapat info juga Jel. Katanya Kenapa baju tuh sama semua kecuali kaptennya. Oh jadi ada pembeda. Coba kita lihat ya, gue perhatiin deh. Kalau baju di belakang mirip ada bintang-bintang gitu kan. Ini Coba, oh ini kaptennya merah. Svan. Iya kan? Harusnya ya. Kemarin gue lihat di Scream 4AM tuh Svan namanya nggak pakai Svan loh. 4AM 33 doang. Itu gue kurang tahu. Oke. Kurang Dia tahu. kayaknya banyak yang ganti-ganti nickname gitu deh. Coba kita lihat, ini bajunya kita perhatikan ya. Yang merah berapa, yang biasa berapa di tim. Oke. Kalau tadi kata salah satu orang DM gue, katanya seragam semua tim. Kecuali kapten, semua pakai baju merah. Oh, keren juga ya. Jadi kayak ada privilege buat captain gitu. Kalau di bola kan pakai armband kan. Nah, Yang apa ya, tulisan captain di tangan kan. Sekarang pakai baju merah. Ini baju biru bener nih, ini biru. Kengzo kan. Enzo biru. Mana temennya coba? Kaptennya, tunggu bentar. Oh, wah. Ini Zuxi. Oh, no. Duh.
nangkep dia dan bakal langsung di knock end oleh PW88. Alright, ini Oke. cukup menarik juga kalau kita lihat kali ini. Bahkan masih diberikan pressure terus-menerus dari PW88. Gak bisa nge-backup sama sekali, masih terlalu jauh juga untuk player-player BTR lainnya. Dan terlalu terbuka sehingga teman-teman dari better lain yang nggak bisa menyelamatkan seorang Zuxi. Iya. Luxy dan kawan-kawan perlu bermain dengan lebih safe, tapi Zona sudah menunggu mereka dengan waktu 30 detik yang tersisa. Kali ini mereka perlu pindah, mencari jalan lain. Oh oke, ternyata BTR tuh dia rotasinya masuk dari jam 12 Flo. Dia muter jauh demi bisa masuk dengan aman. Tapi ternyata prediksinya salah. Ada Betul. PW88 yang udah siap nungguin di area sekitar Tovar. Tapi sementara ini ya, dari permainannya tim-tim lain juga tampaknya banyak lebih main pasif ketimbang agresif. Hingga menit ke-18 kita baru melihat 6 orang dipulangkan ke area lobby dan tidak ada satupun tim secara utuh dipulangkan ke area lobby. Ya, dan akhirnya nih circle udah mulai geser Flo. Jadi mau nggak mau, tim-tim yang berada di pulau kanan Kanan. Hot Spring, mau nggak mau ini udah mulai harus nyebrang nih. Ini bakal jadi makanan enak buat tim yang udah ngisi area Volnova dan sekitarnya. Betul. Volnova bakal jadi satu kota yang cukup ramai nih populasinya, mengingat banyak gedung-gedung, Yap. banyak ruangan-ruangan dapat diisi dan pasti gedung juga tinggi-tinggi sehingga bisa 2 tim, satu gedung bahkan. Kalau Bisa. memang sudah dipepet banget ya. Bisa. Tapi kita ngomong-ngomong dipepet, tampaknya dari Footballis juga sudah langsung mendekat ke arah tim RRQ, membuat mereka sulit untuk bergerak mengingat Footballis memiliki advantage di high ground. Ya, advantage di high ground dan punya mobil kali ini either bakal ditabrak atau masih dipantau aja. Raum dengan Sokai udah mulai bergerak-gerak, bergeser satu sedikit demi sedikit. Dan di sisi lain akhirnya Volnova sudah mulai terjadi suatu pergesekan-pergesekan dengan frag grenade dari Old Boy dilemparkan ke depan dan tidak berhasil. Hampir menemukan lawan yang kita bakal dari tim KP tampaknya mengetahui bahwa ada lawan dekat area mereka langsung pindah posisi. Jangan berdiri posisi yang sama ketika lagi fight dengan orang karena kalau kita berdiri tempat yang sama bakal digranat lama-lama. Ya betul, udah ketahuan di situ dilemparin lagi aja terus-menerus kan pasti ada angle-angle yang berubah dan siapa tahu kena gitu kan. Betul. Dan kita bakal lihat kali ini juga dari pergerakannya tim Navi kali ini ya. Apakah mereka bakal stay dari Volnova, sedangkan dari tim 4AM bakal rotasi melewati dinginnya Vikendi, melewati dan melawan Blue Zone. Ini mana depan mereka, ada tim PW88 Wah. yang sedang mencari posisi dalam safe zone juga. Mereka bakal senyelip mendengar ada kendaraan yang lewat, bakal pindah posisi dan kita bakal dapatkan dari seorang Ais bakal nembak juga ke arah bagian tim 4AM dan juga ada ASL yang tepat sebelah mereka. Wah, 4AM nih makanan kedua buat PW88 setelah Bigetron. Di spray down dapetin satu Swan. Legit banget bakal langsung di knock begitu saja. Kalau maupun di revive itu udah Blue Zone. Betul. Itu bakal memakan jumlah healing mereka, waktu mereka, dan ini bakal langsung menghentikan pergerakan mereka juga. Tapi lain sisi dari BTR berhasil mengantongi 1 kill pada kali ini. Dan Zona pun pindah ke bagian luarnya Volnova. Ini bakal jadi PR cukup berat juga, mengingat banyak banget tim yang harus keluar di area Volnova setelah mereka pindah dan membeli apartemen tadi ya. Iya betul, baru dapat apartemen enak-enak, langsung aja diusir oleh Zona. Dan kali ini Konina Power masih fight terus-menerus dengan Navi. Mereka berusaha untuk meng-clear satu sama lain supaya bisa dapetin jalur yang nyaman untuk lebih ke dalam lagi. Betul, kita bakal lihat juga dari seorang Old Boy bakal lempar bom kembali ke arah tim KP yang berada di atas, belum mengenok lawannya tapi temannya dalam posisi kenok juga. Semua tim mulai bersiap-siap juga karena Zona sudah mulai bergerak lagi untuk zona kita yang ke-6 kali ini. Kita bakal dari tim Navi juga masih bertahan, KP masih megang juga high ground advantage di area Volnova tapi nggak lama kecuali Zona kembali menguntungkan bagi mereka. Ya betul, ini mereka masih berada di pinggiran, jadi kayak sedikit gambling juga. Bahkan kali dari Exer melihat ke arah depan ada A1, satu playernya sedikit terpick off tapi masih bisa cover dengan beberapa bantuan-bantuan gedung. Iya, kita bakal dari seorang Old Boy juga bangun dalam rumah tapi belum bisa memberikan support yang langsung ya ke arah teman-temannya yang lagi berhadapan dengan tim A1. A1 dengan 3 anggota mereka bermain cukup galak, lagi mencari posisi juga, lemparan bom dari seorang Itzy langsung ke dalam dan menok 1 player juga kali ini. Menyisakan 2 player dari tim A1 bertahan, akan ke daerah atau enggak, tapi malah Old Boy kenok kali ini di headshot, tapi lemparan bom kedua dilontarkan dan dar masuk dalam rumah tapi belum menemukan targetnya, malah kan di pemain Navi yang lumayan low setelah kena bom lemparan dari A1. Ya betul sekali, pemain A1 semua berkumpul di satu rumah yang sama. Ini 3-way showdown antara 3 tim yang galak agresifnya sama. Navi, Konina Power, sama A1. Betul, galak banget ketiga tim dan kita bakal lihat kayak ini cukup banyak tim yang mulai berjatuhan lagi. Di mana ada tim TSJ dipulangkan dengan 0 poin pada game kali ini. What happened dengan galaknya tim Secret Jin kali ini ya?
Ya biasanya tim Secret Jin tuh kalau Vikendi bagus loh rotasinya. Betul, Biasanya kan? betul. Dia selalu bisa dapetin Oh kompon-kompon yang no. apik, tapi ternyata di sini what happened, Bigetron bertemu dengan 4AM. Luxi udah low banget, bahkan dihujani oleh granat. Dengan granat Hasaki bakal langsung knock and pastinya. Bigetron hanya mengantongi 3 kill point. Sayang banget dari BTR. Hanya 3 poin kantongnya pada kali ini dan oh no. Aero juga menyusul di posisi ke-13 dengan 0 poin tampaknya. Vikendi kali ini sangat berdarah dan 2 perwakilan Indonesia belum bisa bermain dengan maksimal pada kali ini. Mengingat zona yang tidak menguntungkan bagi keduanya. Ya betul, zona yang tidak terprediksi sama sekali. Bahkan mengarah ke open field antara Abby dan Volnova. Ini bakal sulit banget sih buat seluruh tim. Betul. Kita bakal kayak ini dengan 4AM yang masih hidup. Akankah mereka kembali memaksimalkan game kita yang ketiga kali ini? Hasaki dan kawan-kawan sudah mengumpulkan tambahan looting dan juga mereka bakal langsung terobos menuju ke arah safe zone yang berada kurang lebih 160 meter depan mereka. Dari NV juga bakal fight dengan tim Erki. Lemparan bom ke dalam rumah. What a nice throw. Order ye tumbang juga kali ini ya. Order ye, oke. Gue jadi salah fokus. Bener sih, nggak salah. Nggak salah kan? Nggak salah dan bahkan bakal masih terus dibombardir habis-habisan oleh G9. Lemparan 2 granat masuk ke dalam rumah dan King sudah mulai melakukan setup smoke juga akan berusaha untuk menyelamatkan temannya yang sudah knock out di dalam. Tapi kayaknya bakal sulit sih karena G9 udah langsung nge-push begitu saja bakal langsung di end dengan Uzinya. Betul, tampak kita bakal ada seorang Erki Jinan langsung maju ke arah order triple Y. Kita bakal dapatkan dari Jimmy. 4Y bisa membantu teman-temannya atau enggak, atau King yang malah bisa menumbangkan anggota dari tim RQ kali ini ya. Jimmy yang I-nya baik banget sedang menjaga posisi juga di mana mereka belum masuk full ke arah zona. Di belakang mereka ada tim RQ, depan mereka juga ada beberapa tim lain yang sudah mengisi bagian circle. Tapi kalau ini kedua tim ini bisa saling nge-clear, mereka bakal dapat bagian selatan zona yang kosong. Nah itu dia, makanya mereka sedang berusaha untuk nyelamatin compound masing-masing. Ini gimana caranya mereka harus bisa survive. Tapi ini di RRQ sebelah kirinya tuh ada tim lain. Ini bahaya banget kalau misalkan RRQ nggak fokus ke arah kirinya mereka ada tim lain. Betul, kita bakal lihat Ken juga dari tim KP apalagi berusaha mencoba menyelamatkan temannya Axer yang dalam posisi knock dan juga hanya memiliki cover dari asap, tapi dengan Blue Zone sudah bergerak ditinggali aja temennya. Tapi kita bakal lihat Ken dari Black White juga bakal tumbangkan spray down oleh seorang Godless. Belum menemukan targetnya tapi malah Godless yang tembak dan harus ke knock kali ini. Dengan zona yang mulai menutup, tim-tim lain sudah mulai menyerbu dan menerobos aja pertahanan tim-tim lawan. Yes, betul sekali. Tapi Zeus harusnya masih bisa melakukan reset, masih ada tempat yang bisa dilakukan untuk melakukan revive, masih cukup nyaman juga. Dan di belakangnya hanya ada Konina Power yang sedang berusaha untuk melawan Blue Zone supaya bisa masuk ke dalam circle. Ini ITS dari tadi enak loh. Enak banget ya, ini kayak pertama kali ITS yang ngatusun gak sih? Iya, untuk di 3 match kali ini. 3 match pertama kali ini ya. Match, iya. Tapi tampaknya Navi yang cukup baik mainnya kali ini harus pulang di posisi kita 10 bahkan 9. A1 menyusul juga. Tampak kita cukup baik banget ya. Tim yang tadi di game sebelumnya Chicken kali ini harus tusun juga dari A1 dan juga HSL. Ya, betul sekali. Dan RRQ, entah kenapa RRQ lagi bagus banget di weekend. Di beberapa match terakhir kita lihat di regular season juga RRQ bagus untuk bisa mendapatkan zona dan predik zonanya bagus. Kali ini dari tim Secret akan berusaha untuk mengusir Footballist supaya nggak bakal bisa di-retake kemponnya. Dihajaran dibombardir di sana oleh tim TS kali ini dan membuat Footballist nggak bisa kemana-mana mengingat dari tim TS memiliki high ground advantage. Tampaknya tim-tim dari Asia Tenggara cukup mendominasi pada game kali ini dengan ada YP88 TS dan juga RRQ yang berjuang pada circle kita yang ke-7 dan tampaknya KP bakal ditumbangkan juga oleh tim Secret dan kill demi kill dikantongi oleh perwakilan dari Asia Tenggara kali ini. Ya, betul sekali. Sea Pride ya berarti Sea ya. Pride kali Hashtag ini. Sea Pride-nya teman-teman, let's go. Dan kita lihat juga dari tim Secret, mereka masih punya PR untuk masuk ke dalam circle. Dimana kalau kita lihat Footballist masih nahan pergerakan dari tim Secret. Sama sekali nggak bisa bergerak secara leluasa. Kalau misalkan tim Secret terlalu cepat, ini Footballist bisa nge-backstep. Betul, kita bakal juga dari tim Footballist pelan-pelan sedang menjaga posisi mereka dengan kendaraan sudah mulai berasap. Gua agak ngeri lihatnya kali ini ya. Tapi tampaknya dari tim TS nggak mau melanjutkan fight terlalu lama dengan tim Footballist. Mengingat zona depan mereka kosong dan tinggal waktu 17 detik untuk zona bergerak. Tapi di itu dalam posisi dipulangkan ke arah lobby. 3 member untuk tim RQ, 3 member untuk tim Nova XQF dan juga sisanya lengkap semua yang Footballist, DATS juga PW88. Ya, bisa dibilang ini tim-tim yang dari tadi bermain dengan pasif, dia dapetin zona, udah stay di situ aja. Makanya nggak banyak player yang kehilangan, nggak ada yang kekikis juga. Tapi dari sini kita lihat dari PW88 masih juga menahan pergerakan dari tim Secret. Pas banget timingnya. Satu mobil berempat kita lihat dia bakal terobos masuk ke dalam, bakal ketemu sama DA. Iya, udah mulai turun langsung nyebar ke beberapa obstacle yang mereka miliki dan nge
spread out visionnya, angle shootnya. Betul, TS kehilangan 2 member mereka sementara waktu ini kita bakal dari Footballis bakal terobos aja menuju ke arah tim Secret yang lagi menjaga ujung circle-nya. Lovazin dengan Uzi bakal langsung maju ke depan men-secure point dan kita bakal spray down dari anggota tim Secret dari seorang Matoy. Menumbangkan lawannya menyisakan 2 pemain lagi. Maju ke depan dan coba men-secure zone dari Matoy. Lumayan low, terkena blue zone. Tik di TB-in oleh Matoy dan bakal tumbang menyisakan seorang eye shot seorang diri dan dipulangkan Karlo juga oleh tim PW88. PW88 on fire banget. Ya betul, PW88 sudah on fire, siap untuk menyambut tim-tim lain yang sedang berusaha untuk masuk ke dalam. Tapi hati-hati, di dalam juga sudah ada tim Nova yang sudah mendapatkan tempat split yang cukup nyaman. Lihat, dia ngelebarin visionnya. Satu ditinggalin di gudang, 2-nya ditaruh di depan. Betul, kita bakal lihat juga dari tim DA pelan-pelan bakal menjaga posisi mereka. Tapi zona sangat menguntungkan bagi tim PW88. Setelah mereka YOLO masuk ke zona, kali ini mereka diuntungkan oleh zona yang selanjutnya. Dari G9 bakal menjaga posisi mereka. Satu anggota ke take down, langsung di end juga men-secure poinnya untuk poin keempat bagi tim RRQ. Dan tampaknya Nova XQF tinggal menyisakan 2 member lagi. Iya, hanya ada Jimmy dan Paraboy. Ini meta Y banyak ya untuk tim Nova kali ini. Sudah mulai terlihat juga dari RRQ akan mendekat kembali. PW88 masih cukup diuntungkan dengan zona, apalagi masih lengkap berempat. Hanya ada kelas Digital Athletics yang berada di depan. Masih saling mengspot satu sama lain, masih clutch terus-menerus. Jadi ada 2 fight di antara 2 tempat. Iya, kita bakal kayak juga dari permainan tim RRQ masih coba untuk menghalangi pergerakan dari tim Nova XQF yang tinggal menyisakan Paraboy dan juga seorang Jimmy. Lemparan Molotov di kokang belum ditimpuk juga karena 2 anggota RRQ dan posisi kenok langsung dikejar. Paraboy tahu ini kesempatan dia untuk meng-clear lawannya, tapi tampaknya dari tim RRQ bakal dipulangkan ke arah lobby. Menyisakan 3 tim lagi yaitu tim DA, PW88 dan juga Nova XQF. Yes, betul. Ini PW88 enak banget. Dia udah tinggal nyambut aja, apalagi setup smoke-nya udah mulai banyak ditaburin oleh kelas Digital Athletics. Nova punya PR untuk masuk ke dalam, masih berusaha untuk berlari-lari terus-menerus. Ada terdengar suara tembakan sudah di open juga. Kelas Digital Athletics semakin masuk ke dalam lagi dan Jimmy hampir saja ter-takedown oleh ledakan mobil. Iya, kita bakal kalian dari tim Nova XQF tampaknya sudah masuk ke arah zona dan DA menguasai zona dengan jumlah anggota paling banyak kali ini di mana PW88 hanya memiliki 3 dan dari Nova XQF tinggal 2 lagi. Yap, betul. Lihat, DA cuma ada 3 kill. Terlihat ya, pasif banget. Dia cuma Pasif nyulik-nyulik doang orang-orang yang sedang berusaha masuk. Bahkan kali ini Paraboy pun tertangkap menyisakan 1 orang saja Jimmy. Kesulitan banget sih untuk tim Nova. Jadi kayaknya PW88 bakal fokus ke arah depan. Ada kelas Digital Athletics yang masih lengkap berempat juga. Masih dikeker terus-menerus, lemparan granat juga ke depan, Molotov dibakar. TT tertangkap. Yes, bakal ke take down juga tapi Paraboy bakal langsung dipulangkan ke arah lobby dan Jimmy seorang diri bakal bertahan tapi spray down dari Giwi. Hampir menekan lawannya cuma belum sampai ke knock, hanya memberikan damage yang cukup signifikan dan tampaknya dari Nova Jimmy bakal dipulangkan ke arah lobby misalkan 2 tim lagi. Dari DA akhirnya berhasil meratakan tim PW88 dan mendapatkan WWC di game kita yang ketiga di weekend dengan jumlah total 8 point kill. Wow, winner-winner chicken dinner untuk Class Digital Athletics. Dia baru dapetin kill banyak itu di akhir ya. Betul, di akhir dia baru nyayur dan di early game bisa dibilang mereka bermain dengan lebih pasif dan lebih santai. Mengumpulkan informasi dan menunggu tim